Adapun di antara orang-orang yang berpuasa itu, mereka imannya tidak meningkat, takwanya tidak dapat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat, tapi yang dapat apa? Ilal ju'wal, atau hanya sekedar lapar dan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara titihan hijab hidup yang kita lalui. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Karena itu, pentingnya bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita isi dengan sesuatu yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, baca Al-Qur'an, sholat sunnah, dan sholat-sholat yang lainnya. Penting kita isi semua itu dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya ingin mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menunaikan ibadah puasa, ketika kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan ampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Tersebut dalam kitab Al-Bukhari, bab siyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun itu yang dia mau menunaikan ibadah puasa, bukan karena orang lain, bukan karena anaknya, bukan karena bapaknya, ataupun makhluk yang sebagainya, bahkan pacarnya, Nabi SAW mengatakan, karena iman yang melekat dalam jiwanya, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang punya iman, kalimatnya khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja, bukan tidak orang beriman, bukan orang yang lainnya, tapi dikutip orang ini orang beriman saja, tak peduli kaya ataupun miskin. Jadi berbeda teman-teman sekalian ketika Allah menyebutkan dengan ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jika An-Nas disebutkan, itu menunjukkan seluruh manusia tanpa ada batasan. Tapi jika kalimatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka terikat kalimatnya hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak beriman tidak berlaku di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumus shiyam, aku wajibkan pada kalian itu untuk menunaikan puasa. Hai Allah, apakah kami saja ya Allah yang kau perintahkan untuk puasa? Bukan. Karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi orang-orang sebelummu dulu juga aku perintahkan untuk puasa. Sanggup mereka karena itu. Mereka sanggup. Kenapa ya Allah kita harus puasa? La'allakum tattaqun, supaya takwamu itu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di dalam Al-Qur'an terjemahan yang umumnya, maka terjemahnya secara umumnya agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berpuasa itu senantiasa meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah demikian? Tidak. Kalau kita baca dengan rumusnya, dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku perintahkan kalian itu untuk menunaikan ibadah puasa. Bagaimana orang-orang sebelum kamu, aku perintahkan mereka itu untuk menunaikan ibadah puasa. Dah, kalimat yang singkat ini, kalau kita tengok dari rumusnya,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Para ulama menafsirkan bahwa sepenggal kalimat ini merupakan jumlah i'tirabiyah. Jumlah i'tirabiyah itu adalah sebuah susunan kalimat yang memotivasi seseorang supaya tidak berputus asa. Bagaimana kok bisa menunaikan ibadah putus asa, Ustaz? Masalahnya ibadah yang ditunaikan ini bukan sekali puasa saja, bukan 1 hari puasa, bukan 2 hari puasa yang biasanya Senin puasa, Kamis puasa, yang lainnya tidak. Puasa Daud 1 hari puasa, besok tidak, kemudian puasa lagi, besok tidak, puasa Daud. Tapi ketika ibadah puasa Ramadan itu bukan sekali saja berpuasa, bukan 2 hari saja berpuasa, namun 30 hari berpuasa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau orang-orang sebelum kamu, umatnya Nabi Musa, aku perintahkan mereka untuk puasa, mereka sanggup untuk menunaikannya, masa kamu yang umatnya Nabi Muhammad SAW tidak sanggup untuk menunaikan ibadah puasa? Kamu kan aku sebutkan di dalam Al-Quran itu, untuk khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu itu sebaik-baik umat. Umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat, lebih baik daripada umat yang lainnya, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita lebih mampu daripada mereka-mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah puasa. Kita harus lebih baik daripada mereka. Kita harus lebih serius daripada mereka. Itu poin terbesarnya. Tapi fungsi daripada kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Bukan semua orang menunaikan puasa mereka sanggup bertakwa, karena kalimatnya dahulu dengan kalimat la'allakum. La'alla itu menunjukkan harfun taroji. Harfun taroji itu adalah sebuah huruf yang ingin menggapai sesuatu, tapi sesuatu tersebut sulit untuk didapat, sulit untuk diraih, melainkan kecuali hanya dengan serius. Jadi ketika kita berpuasa, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita serius untuk menunaikannya. Ketika kita tidak serius untuk menunaikannya, maka gelar takwa tidak akan kita raih. Dan ampunan tentunya tidak kita raih. Uang puasa sih puasa, menahan perut sih menahan perut, menahan makan dan haus sih menahan, cuman mencela masih tetap berjalan, nyolong masih tetap berjalan. Bagaimana gelar takwa melekat dalam jiwa kita? Itu poin terbesarnya. Maka Nabi SAW pernah bersabda, rubas shaimin. Adapun di antara orang-orang yang berpuasa itu, mereka imannya tidak meningkat, takwanya tidak dapat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat, tapi yang dapat apa? Ilal ju'wal, atau hanya sekedar lapar dan haus saja. Dapat lapar dan haus. Karena itu penting kita isi Ramadan ini dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semakin rajin, sedekah semakin banyak, kan? Baca Al-Quran tentunya kita lipat gandakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.